Kita ke kabar selanjutnya. Hari ini terdakwa Ferdy Sambo akan menghadapi tuntutan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta. Setelah selesai menjalani sidang pemeriksaan, terdakwa Ferdy Sambo akan menghadapi tuntutan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dari sidang-sidang sebelumnya, hari ini terdakwa Ferdy Sambo akan menghadapi tuntutan dari jaksa tanpa didampingi oleh terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan istrinya. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua bersama 4 terdakwa lainnya, yaitu Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Dalam dakwaan jaksa sebelumnya, Ferdy Sambo juga dijerat kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice dengan dakwaan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Dalam sidang sebelumnya, Ferdy Sambo mengaku baru mengetahui peristiwa pelecehan terhadap istrinya setelah Putri Chandrawati bercerita pada tanggal 8 Juli 2022. Padahal peristiwa pelecehan itu terjadi tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, Jawa Tengah. Ferdy Sambo juga mengaku bersalah dan meminta maaf ke berbagai pihak. Saya merasa bersalah karena emosi menutup logika saya. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban. Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai persiapan sidang tuntutan terhadap terdakwa Ferdy Sambo, kita telah terhubung dengan reporter TV One Yasmin Rahmadi yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yasmin, seperti apa persiapan jelang sidang tuntutan terhadap Ferdy Sambo hari ini? Ya, selamat pagi Shinta dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa pekan ini sidang terhadap kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo CS ini sudah memasuki babak akhir. Pasalnya, pekan ini para terdakwa ini akan menghadapi agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dan hari ini giliran terdakwa Ferdy Sambo yang nanti akan dibacakan tuntutannya, di mana memang agenda ini akan digelar pada hari ini tanggal 17 Januari 2023 pukul 9.30 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan hingga kini Shinta dan juga pemirsa, kami masih belum melihat adanya persiapan ataupun penjagaan khusus di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang yang kami ketahui adalah untuk agenda sidang hari ini nantinya akan diketuai oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso dan juga dengan Hakim Anggota Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Suyono. Dan memang artinya pemirsa bahwa Ferdy Sambo ini menjadi terdakwa ketiga yang akan dibacakan tuntutannya setelah kemarin sudah terdapat 2 terdakwa lainnya yang dibacakan tuntutannya, yakni adalah Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal. Untuk terdakwa Kuat Maruf, memang kemarin jaksa penuntut umum mengatakan bahwa ia dituntut hukuman 8 tahun penjara dikurangi masa penahanan dan juga penangkapan karena Kuat Ma'ruf ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pihak JPU pun menilai bahwa memang terjadi perselingkuhan di antara Putri Chandrawati dan Brigadir Yosua, dan JPU pun menilai bahwa Kuat Ma'ruf telah mengetahui hal tersebut, di mana salah satu indikasi dari hal tersebut ini adalah ketika Kuat Ma'ruf meminta kepada Putri Chandrawati untuk melapor kepada Ferdy Sambo agar tidak ada duri di antara pernikahan mereka. Kuat Ma'ruf pun dinilai berbohong ketika mengatakan bahwa ia tidak melihat ketika Ferdy Sambo menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Namun untuk beberapa hal yang meringankan Kuat Ma'ruf adalah memang Kuat Ma'ruf ini dinilai tidak memiliki motif pribadi untuk membunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Artinya Kuat Ma'ruf ini hanya mengikuti arahan dari orang lain saja, yakni khususnya adalah Ferdy Sambo. Dan selain itu Kuat Ma'ruf pun juga sebelumnya belum pernah terlibat dalam kasus melanggar hukum. Memang pihak kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf sebelumnya pun berharap bahwa Kuat Ma'ruf ini dibebaskan atau diberikan
tuntutan bebas karena pihak kuasa hukum ini menilai bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Kuatmaruf terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kuasa hukum pun juga menilai bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya interaksi ataupun perbincangan di antara Ferdi Sambo dan Kuatmaruf, baik itu di rumah Magelang maupun di rumah Saguling sebelum terjadi penembakan kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah Duren 3. Sementara itu pemirsa, untuk terdakwa lainnya yakni adalah Ricky Rizal sama juga diberikan tuntutan 8 tahun penjara dikurangi masa penahanan dan juga penangkapan karena Ricky Rizal juga dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah pada kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Salah satu hal yang menunjukkan bahwa Ricky Rizal bersalah ini adalah sehari sebelum penembakan, yakni pada tanggal 7 Juli 2022, Ricky Rizal mengambil senjata HS milik Brigadir Yosua dan pada saat itu pun Ricky Rizal juga tidak memberitahu atau tetap memanggil Eliezer untuk menghadapi Sambo, padahal ia sudah mengetahui adanya rencana penembakan terhadap Eliezer. Untuk sementara itu kami kembalikan, terhadap Yosua. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Cinta. Baik, Yasmin Rahmadi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.